Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Desmofira dengan NPM 2211011177 dan saya Putri Istiqomah dengan NPM 2211001178. Dan saya Febiola Putri Mola dengan NPM 2411011100. Saya Naila Zahara dengan NPM 2411011134. Saya Salsabila Fiorenza dengan NPM 2411011103. Saya Natasha Miranti dengan NPM akhir 2411011102. Saya Zalfa Zakia Sepira dengan NPM 2411011116. Di sini kami akan mewawancarai koperasi yang ada di Bulog, yaitu Koperasi Konsumen Pegawai dan Pensiunan Logistik Bulog Divisi Regional Lampung yang ada di sebelah kanan sana. Selamat siang, Pak. Kami di sini dari Universitas Lampung, Pak. Ya, Ingin mau nanya-nanya seputar koperasi Bulog ini gitu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Kasno. Oh iya, baik dengan Pak. Bapak Kasno. Boleh kami bertanya-tanya, Pak? Boleh. Kita masuk ke pertanyaan Boleh, selagi bisa pertama ya, dijawab. Pak. Oke. Jadi yang pertama, Bapak boleh diceritakan tentang berdirinya koperasi Bulog ini, sejarahnya. Ya, saya generasi penerus saja. Tapi kalau menurut yang sudah pensiun, yang sudah ini, jadi berdirinya koperasi Bulog ya semenjak ada Bulog ini, jadi dari tahun 82 itu sudah berdiri dia. Nah, tapi untuk pengukuhan ininya itu dari tahun 92 itu udah ADART-nya udah ini gitu, udah paten gitu. Jadi untuk kegiatan utamanya di koperasi ini apa ya, Pak? Ya, kegiatan utamanya terutama unit pertokoan ini, ada unit fotokopi, ada unit simpan pinjam, ada rental, sekarang ini rental kendaraan untuk untuk Bulog, untuk Bulog untuk pegawai. Jadi ya kegiatan pokok utamanya ya simpan pinjam sama unit pertokoan pelayanan masyarakat, terutama anggota Di Bulog ini ya, Pak? ya, Karyawannya. anggota karyawan Bulog ini. Oke. Di sini saya Desmofira dari Universitas Lampung Ya. akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Ya, Itu siap. terkait bagaimana struktur organisasinya di koperasi ini, seperti ketuanya dan pengurusnya yang lain. Gitu. Bisa Ya, disebutkan? kebetulan rapat anggota tahunan 2024 ini sudah selesai masa jabatan per 3 tahun sekali. Jadi pemilihan pengurus baru kemarin terpilih si Bapak Warsino namanya sebagai ketua, Bapak Ismail Ahmad sebagai bendahara, Bapak Yuda Trianda itu sebagai sekretaris, Badan Pengawas Ibu Riyadina Malaysia. Terus pelaksana seperti apa? Unit toko Bapak Aldo sama Bapak Kasno. Nah, itu aja sementara. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ntar ya. Baik, Pak. Lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu adalah
produk atau layanan apa yang menjadi andalan koperasi Bulog ini, Pak? Yang menjadi andalan Yang paling yang paling banyak diminati gitu di koperasi ini, Pak. Oh ya, ya seperti sabun-sabun, seperti ini. Kalau khusus untuk pelayanan konsumsi ya minuman, jadi lebih snack-snack, ke kebutuhan kebutuhan sehari-hari pokok, aja. ya, Kebutuhan ya. pokok. Iya, kebetulan Bulog ini kan memberikan pelayanan ke ke karyawan itu dengan nilai 200.000 per bulan. Jadi dia bebas memilih apapun yang ada, tapi kebanyakan yang di itu ya seperti rinso, sabun mandi, ya kebutuhan rumah tangga itu. Jadi ya kebutuhan rumah tangga aja yang itu. Gitu. Pak, sebelumnya saya Putri Istiqomah mau bertanya, Pak, visi misi dibentuknya koperasi Bulog ini awalnya gimana ya, Pak? Visi misinya? Visi misinya ya untuk mensejahterakan anggota. Bagaimana cara koperasi ini supaya lebih maju ke depannya, iya kan? Iya. Visi misinya. Jadi ya alhamdulillah dari awal sampai sekarang ini kan koperasi Bulog ini khususnya berkembang terus gitu. Iya, betul. Berkembang terus. Jadi ya visi-visinya itulah semboyan kami ya bagaimana untuk mensejahterakan anggota dengan keuntungan yang memadai dan kita bagikan SAU-nya kepada anggota. Nah itu visi-visinya di situ. Terima kasih ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Naila Zahara. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana koperasi Bulog ini menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan kebutuhan pasar? Ya kita mencari barang-barang sesuai kebutuhan si konsumen itu. Cara mendapatkannya barang-barang tersebut ya dari salesman, dari distributor. Jadi banyak distributor yang datang kemari yang menawarkan barang apa produknya seperti produk kacang Garuda seperti Rinso ya dari PT Unilever, Indomie dan lain-lainnya, itu produk dari Indomarko. Jadi banyak. Bapak maaf itu dari kan misalnya waktu koperasi ini awal didirikan itu memang mereka yang langsung nyamperin ke sini Ya. atau kita yang kayak memperkenalkan koperasi ini terlebih dahulu? Kita kalau dengan adanya keterbukaan begini ya langsung ini si salesman itu Otomatis langsung ini ya? ya, dan semua berputaran itu kan akan makin maju gitu. Jadi makin luas. Ya makin luas. Terima kasih Pak. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Febiola Putri Muala dari Universitas Lampung. Di sini saya ingin izin mewawancarai Bapak. Pertanyaannya, melalui saluran apa aja koperasi mendistribusikan produk atau layanan kepada masyarakat, atau bagaimana sih cara koperasi untuk melakukan pemasaran kepada masyarakat untuk menarik pelanggannya? Ya itu sendiri, Pak? koperasi ini kan terutama kita pelayanan ke anggota. Iya betul. Anggota itu khususnya karyawan Bulognya langsung. Jadi ya kita tawarkan apa yang ini dan kita cari buat terobosan-terobosan yang sifatnya menguntungkan koperasi, seperti ada kredit barang gitu kan kita layanin. Terus ya apapun yang ini, terus kadang ada salesman yang produk elektronik menawarkan kerjasama dengan koperasi, kita tawarkan gitu, kita ini. Ya pada umumnya ya barang-barang yang kita sediakan di sini itu yang ada di koperasi. Baik, berarti tapi koperasi ini terbuka untuk umum juga ya Pak ya? Tidak untuk ini aja. Ya produk pokoknya kita terbuka untuk umum. Ya. Justru diutamakan ya kalau memang bisa umum itu bisa ini, tapi semua tergantung lingkungan gitu kan. Kalau lingkungan perkantoran gini ya makanan, minuman, rokok terutama yang itu bagi karyawan-karyawan di lingkungan sekitar sini gitu. Jadi apapun kebutuhan yang dibutuhkan
anggota maupun konsumen kita insya Allah kita sediakan. Baik, Bapak ini kan koperasinya koperasi pegawai Bulog ya Bapak ya. Ya. Maaf kalau koperasi konsumen untuk pegawai Bulog ya Bapak. Maaf kalau misalkan kan koperasi biasanya sistemnya dia keuntungan dibagi untuk seluruh anggota koperasinya ya. Ini pun begitu atau seperti apa Bapak? Ya kita keuntungan setiap tahun kita ada ini tutup buku. Setelah tutup buku berapa SHU istilahnya, Iya, SHU. pendapatan. Baru kita diadakan rapat anggota tahunan, baru SHU berapa yang itu kita bagi dari biayanya, dari ininya, dan kita hitung dari persentase pembelian atau pembelanjaan si karyawan itu tadi gitu pembagiannya. Jadi nggak rata, enggak. Iya. Gitu. Berarti apakah semua karyawan Bulog ini termasuk anggota koperasi ini Pak? Iya, diusahakan memang jadi anggota koperasi kalau semua karyawan Bulog. Bahkan yang pensiunan pun masih pensiunan Iya. gitu. Termasuk satpam, termasuk sopir-sopir itu jadi anggota. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu. Nama saya Natasha Miranti Pak dari Universitas Lampung. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya, yaitu strategi atau cara apa yang digunakan koperasi untuk mempromosikan produk atau layanan tersebut di koperasi Bulog ini Pak. Cara promosi, cara Pak Iya, cara menawarkan. mempromosikan produknya. Ya kita pajang, kita tawarkan ke konsumen sesuai keperluannya apa. Dan kalau ada produk-produk yang sifatnya menjanjikan konsumen itu atau anggota itu tertarik, itulah kita carikan, kita belikan gitu. Jadi ya kita cari terobosan-terobosan barang-barang seperti ya khususnya kalau yang seperti sembako kan sudah terbiasa, dan apapun si anggota itu minta kita usahakan secepatnya itu. Lalu strategi itu caranya lewat apa aja ya Pak? Maksudnya strategi Maksud itu cara promosinya itu lewat apa aja? ya kita mempromosikannya barang-barang yang tertentu. Kalau yang barang-barang yang ada di sini kan memang sudah tersedia di sini gitu kan. Jadi ya melalui info-info yang sifatnya ini, karena si konsumen terutama anggota kami di sini kan istilahnya udah tahu gitu, bebas memilih seperti di minimarket begitu gitu. Jadi ya memang sudah kita siapkan gitu, sudah mungkin, kecuali barang-barang yang sifatnya barang baru memperkenalkan seperti apa produk-produk kesehatan atau ini, jadi kerjasamanya dengan koperasi, nanti si pembelinya si konsumen anggota sendiri gitu, dengan cicilan berapa kali angsuran bisa itu dengan cara gitu. Paling promosi-promosi yang kita tawarkan dengan promosi secara langsung itu gitu. Tapi kalau yang lainnya sudah kita siapkan dan sesuai permintaan konsumen itu minta produk apa ya kita carikan secepatnya gitu deh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zalfa Zakia Sepira dari Universitas Lampung. Izin bertanya Pak, tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengelola keanggotaan dan bagaimana koperasi menanganinya? Tantangan ini mencakup kegiatan keseluruhan ya. Iya. Tantangannya ya kalau khususnya si konsumen ini kita kan dia sistem potong gaji namanya kan, ya paling kendalanya antara si pengambil barang, anggota mengambil barang ini harus kita batasin ya kan. Terus kalau masalah simpan pinjam gitu, oke, yang penting kita tantangannya ya masalah tunggakan itu kadang-kadang suka lancar atau tidak gitu. Jadi kita bisa milah-milah mana yang lancar mana yang enggak, dan kita ya harus rajin menagih atau ini, karena kalau anggota dan sifatnya karyawan memang harus dipotong melalui gaji gitu. Tapi kalau yang seperti anggota sudah pensiunan gitu kan harus datang ke sini, harus kita tagih gitu, kita hubungin orangnya gitu, terutama itu simpan pinjam. Tapi kalau untuk barang-barang
tertentu begini ya nggak terlalu besar selama ini. Ya tantangannya ya nggak terlalu rumit lah istilahnya. Biasa sebagainya. Itu aja kayaknya itu. Baik Pak, perkenalkan saya Salsabila Fiorenza dari Universitas Lampung. Saya izin bertanya tentang pertanyaan selanjutnya itu, apa sih pesan Bapak kepada generasi muda tentang koperasi? Pesan-pesannya ya kalian kuliah dulu yang benar-benar sesuai apa yang kalian tuju, ya kan. Setelah nanti melaksanakan selesai ini ya untuk generasi penerus kami. Iya, seperti Supaya kami kayak ini, supaya koperasi di masa depan terus berjalan gitu. Terus Pak. berjalan gitu terus ya kita pesan-pesannya ya gimana caranya supaya koperasi ini ya kalian lah yang generasi penerusnya gitu aja. Ya makasih ya Pak pesannya. Iya sama-sama. Sekian wawancara yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi